Halo semuanya, perkenalkan nama aku Filza Devinci Wijaya. Aku di sini ingin membacakan dan menceritakan ke kalian gimana sih kemunduran monarki Prancis di bawah kepemimpinan Marie Antoinette. Pernah dengar nggak sih kutipan yang berbunyi "Let them eat cake"? Ya, aku akan bahas itu di sini. Marie Antoinette atau dengan nama asli Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen merupakan ratu terakhir Prancis yang dilahirkan di Austria. Saat di umurnya masih ke-10 tahun, Mary bisa dibilang lumayan sulit untuk memahami bahasa-bahasa asing. Namun untungnya, Mary memiliki bakat di bidang seni dan musik, yang dimana Mary sangat pandai dalam bermain harpa, seruling, menari, bahkan Mary memiliki suara yang sangat indah. Sebagai anak bungsu di antara saudari-saudarinya, Mary tidak terlalu diharapkan untuk menikah dengan calon raja oleh keluarganya. Namun, di umur yang baru ke-13 tahun, Mary berakhir harus bertunangan dengan putra mahkota Prancis Louis Auguste. Pertunangan ini jelaslah bukan pertunangan dengan cinta, melainkan pertunangan yang terjadi atas permintaan ibu dari Mary dan King Louis ke-15 yang digunakan untuk berdamai dengan Prancis karena mereka telah melakukan perang saudara selama 7 tahun untuk membangun aliansi. Mary yang masih muda dan berasal dari luar Prancis harus segera belajar mengenai wawasan pengetahuan di Prancis, seperti cara berpakaian dan juga tata krama sebagai seorang ratu. Sayangnya, ibu Mary yang bernama Maria Theresa menekankan Mary untuk selalu tunduk dan membiarkan orang lain memimpinnya, dan membuat Mary menjadi istri atau ratu yang baik dan penurut. Yang dimana hal ini jelas akan memberikan dampak buruk kepada Mary di masa depan. Awal pernikahan Mary dan Louis tidak berjalan dengan lancar. Dengan status Mary yang berasal dari Austria yang merupakan musuh lama Prancis, jelas membuat masyarakat Prancis awalnya tak menerima dirinya, belum lagi dengan orang-orang di dalam istana yang licik. Ketika Mary dan Louis menikah di Versailles, banyak kekhawatiran yang datang setelah malam-malam berlalu tanpa malam pertama mereka. Maria Theresa cukup kecewa mendengar berita tentang Mary tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Maria Theresa cukup khawatir karena pernikahan Mary dan Louis bisa saja dibatalkan oleh gereja. Mary berusaha keras mempertahankan posisinya di Versailles, seperti berinteraksi dengan mistress raja. Karena berita tersebut pula, Mary harus menanggung malu terhadap gairah seksual suaminya dan mencari cara lain untuk mempertahankan posisinya di istana. Mary mengisi kekosongan hari-harinya dengan fashion. Dia selalu mengikuti tren atau bahkan ialah trendsetternya. Awalnya, Mary selalu sederhana dalam berpakaian, tapi sekarang ia menjadikan fashion sangat penting dalam hidupnya. Tentu saja, fashion Mary ditiru oleh banyak wanita-wanita bangsawan. Salah satu contoh fashion Mary adalah menciptakan style rambut yang mewah, walau banyak orang yang menentangnya karena terlihat seperti wanita simpanan. Namun demikian, tetap banyak wanita-wanita bangsawan yang mengikuti style Mary tersebut. Tak hanya dengan fashion, Mary banyak menghabiskan waktunya dengan berburu, berjudi, bahkan karena kesukaannya terhadap musik dan seni, ia selalu mengadakan pesta di istana hampir setiap malam. Karena style dan gaya hidupnya mewah, ini membuat Mary mendapatkan julukan yaitu Madame Deficit. Hal ini karena saat itu sedang terjadi krisis keuangan yang terjadi di Prancis. Namun Mary tetap hidup dengan mewah di istana dan tetap berfoya-foya. Pada 10 Mei 1774, Louis ke-15 meninggal dunia, yang dimana membuat Louis Auguste resmi menjadi Louis ke-16 dan mulai memerintah Prancis di umurnya masih sangat muda. Masa muda mereka mulai menjadi sangat serius. Tidak sesekali pula mereka salah mengambil keputusan dan membuat rakyat mereka kehilangan rasa hormat terhadap mereka. Oh God, protect us. We are too young to reign. Merupakan kutipan yang diambil setelah mereka, Louis dan Mary, diangkat menjadi raja dan ratu Prancis. Jelas banyak hal yang tidak berjalan dengan mulus. Pada tahun 1775, Mary mengalami isu pencemaran nama baik yang bukan hanya dialami oleh dirinya, namun juga orang-orang yang berkuasa, bangsawan, bahkan sampai Louis ke-16 juga mengalami hal yang serupa.
Serangan-serangan tersebut terjadi atas ketidakpuasan oknum terhadap monarki Prancis, dan pencemaran nama baik ini sangat berpengaruh di kalangan masyarakat karena dapat mempengaruhi opini mereka secara cepat. Para oknum pun juga menggunakan impotensi Louis XVI selama melakukan pencemaran nama baik seperti yang aku lampirkan di atas. Kutipan tersebut adalah salah satu pencemaran nama baik yang dialami oleh Louis XVI. Sayangnya, Mary juga ikut terserang dengan isu yang menyebutkan bahwa ia berselingkuh dengan pria dan juga wanita. Untungnya, Madame Campan yang merupakan dayang Mary menjelaskan bahwa isu-isu tersebut tidak benar. Namun, masyarakat berpikir bahwa isu yang tersebar itu adalah fakta. Pencemaran nama baik ini jelas mengancam banyak pihak termasuk bangsawan dan keluarga kerajaan. Mary menanggung beban kritik serta fitnah yang mengajak monarki. Maria Theresa yang khawatir dengan keadaan Mary meminta putrinya untuk mengurangi kebiasaan berfoya-foyanya dan mulai berhenti juga berinteraksi dengan wanita-wanita yang dapat merusak reputasinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai pengantar ilmu politik yang dilakukan setiap minggunya. Terima kasih banyak.